Halo semua, selamat datang di channel Pisang 13 dan terima kasih sudah klik video ini. Seorang pekerja seks komersial atau PSK asal Yogyakarta tewas di dalam kamar hotel setelah melayani 6 pria berturut-turut. Wanita bernama Dewi, umur 41 tahun itu mengalami kejang-kejang sebelum meninggal dunia. Akibat kejadian itu, polisi menetapkan pelanggan terakhir, Andre, yang berumur 23 tahun, warga Purworejo, sebagai tersangka. Seperti apa kronologinya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dewi adalah wanita yang berusia sekitar 40 tahunan pada saat itu dan memiliki paras yang cantik. Diketahui pekerjaannya adalah sebagai seorang PSK. Suatu hari di Sleman, Yogyakarta, Dewi sedang melayani seorang tamunya yang bernama Bayu di sebuah hotel. Ternyata Bayu adalah pelanggan tetapnya Dewi. Dia sering menyewa jasa Dewi sebagai pemuas nafsunya. Hari itu mereka saling berbincang dengan mesra usai melakukan hubungan seks. Karena sering bertemu dan berhubungan, Bayu pun jatuh cinta kepada Dewi dan mengajaknya untuk menikah. Mendengar hal itu, Dewi pun kaget. Dia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang PSK. Tetapi Bayu tidak peduli. Dia bersikeras untuk mengajak Dewi menikah dengannya. Dewi terdiam sejenak sambil berpikir dan akhirnya mengiyakan ajakan Bayu. Singkat cerita, mereka pun menikah dan memiliki anak. Dewi tetap menjalani pekerjaannya sebagai PSK. Bayu sebenarnya keberatan, namun dia tak berdaya lantaran kerjanya masih serabutan. Sesekali Bayu menasihati Dewi untuk tidak lagi menjalani pekerjaannya tersebut. Namun Dewi bersikeras untuk tetap menjalaninya dengan alasan ekonomi keluarga. Suatu ketika, Bayu membuka konter pulsa. Pada saat itu Dewi sempat berhenti melacur. Namun itu tidak berlangsung lama karena konter pulsa yang mereka kelola tidak cukup untuk menopang biaya rumah tangga mereka. Bahkan ketika anaknya meminta jajan pun Bayu nampak kewalahan untuk memberinya. Tak tahan hidup susah, Dewi pun memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anaknya dan menjalani pekerjaan lamanya sebagai PSK. Waktu pun berlalu. Bayu yang tidak bisa hidup tanpa Dewi akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Dewi. Namun kali ini dia mendukung pekerjaan istrinya sebagai orang yang mengantar jemput jika ada orang yang membokingnya. Walau sakit hati, Bayu pasrah dengan kehidupannya, seakan berharap dirinya mempunyai pekerjaan yang layak sebagai seorang suami. Di tempat yang berbeda, ada seorang pemuda yang bernama Andre. Dia adalah mahasiswa semester akhir di Yogyakarta. Suatu ketika, Bayu yang sedang menyetir mobil bersama istrinya Dewi secara tidak sengaja menabrak Andre yang sedang mengendarai sepeda motor sampai terjatuh. Di kejadian inilah Andre dan Dewi pertama kali bertemu. Bayu dan Dewi akhirnya turun dari mobilnya dan memberikan sejumlah uang sebagai permintaan maaf. Di suatu malam, Andre sedang berbincang dengan temannya. Saat itu, temannya Andre menyarankan untuk menggunakan sebuah aplikasi kencan untuk mencari wanita yang menawarkan jasa open BO. Singkat cerita, Andre pun mencari wanita nakal yang bisa diajaknya kencan melalui aplikasi tersebut. Setelah mencari wanita yang dirasanya pas, Andre pun menghubungi wanita itu dan membuat janji di suatu hotel.
Sesampainya di kamar hotel, Andre terkejut. Ternyata wanita yang disewanya adalah Dewi, orang yang menabraknya waktu itu. Dewi pun demikian. Dia pun terkejut. Ternyata orang yang menyewa jasanya adalah Andre. Mereka pun mengobrol sejenak dan melakukan hubungan itu. Setelah berhubungan, Andre menawarkan Dewi untuk memperpanjang kencannya. Namun Dewi menolak dengan alasan dia ada tamu di tempat lain. Sepulangnya dari hotel, Andre singgah untuk makan malam di sebuah warung. Dan saat sedang makan, tiba-tiba ada pesan masuk dari Dewi yang mengajaknya untuk kencan lagi. Karena tamu yang ditemuinya batal memesannya. Andre pun langsung menemui Dewi di kamar hotel. Tanpa berlama-lama, Andre pun langsung mengencani Dewi sekali lagi. Tiba-tiba Dewi jatuh dari ranjang. Kepalanya terbentur di lantai dan tubuhnya seketika kejang-kejang. Andre yang bingung atas apa yang terjadi langsung panik dan tak tahu harus berbuat apa. Karena kepanikannya itu, akhirnya dia membekap wajah Dewi dengan kaos. Dewi pun akhirnya meninggal. Bayu yang sedang menunggu istrinya di luar hotel mulai gelisah. Karena tidak biasanya kencannya terasa lama. Akhirnya Bayu pun menelepon Dewi. Tentu saja Dewi tidak menjawab karena dia sudah tidak bernyawa. Bayu kembali menelepon Dewi dengan ponselnya, tapi kali ini Andre langsung mereject panggilan tersebut. Andre yang semakin panik akhirnya kabur dari hotel dan membawa ponsel milik Dewi. Merasa ada yang tidak beres, Bayu pun masuk ke kamar hotel untuk memastikan keadaan Dewi. Dan betapa terkejutnya Bayu melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Bayu berteriak minta tolong dan satpam hotel pun datang. Bayu menjelaskan bahwa istrinya sudah tidak bernyawa saat ia datang. Ia mendapatkan istrinya sudah terkapar di atas tempat tidur dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Saya kaget saat melihat istri seperti itu. Di kepalanya ada kain yang mengikat. Saya langsung kasih nafas buatan sebanyak 3 kali. Tapi juga tidak bangun, ceritanya. Dia bergegas mengejar tamu pria terakhir tersebut. Dan upayanya membuahkan hasil. Dia bisa menangkap pelaku belum jauh dari lokasi kejadian. Bayu memanggil teman-temannya, kemudian membawa istrinya ke rumah sakit. Namun naas, nyawa perempuan itu tidak terselamatkan. Mengetahui adanya kejadian itu, polisi langsung turun tangan mengusut perkara tersebut. Berdasarkan pengakuan Bayu yang mengantar jemput Dewi, ternyata istrinya ini sudah melayani 6 pria berturut-turut pada hari itu. Pada hari Selasa, tanggal 15 bulan 9 tahun 2020, Andre pun diamankan di Polsek Sleman, Yogyakarta. Atas perbuatannya, Andre dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 5 tahun penjara. Polisi telah melakukan gelar perkara dan ditemukan obat-obatan di dalam tas korban. Akan tetapi, menurut suaminya, korban tidak memiliki riwayat penyakit. Obat tersebut adalah obat gemuk. Dari keterangan keluarga, tidak ada riwayat sakit. Cuma kemarin ditemukan di dalam tasnya ada obat. Menurut suami korban, itu adalah obat gemuk. Itu jumlahnya sudah berkurang. Itu jumlahnya 60 sudah berkurang 4, tuturnya. Sementara itu, Bayu sebagai suami Dewi juga ikut diamankan dan dikenai pasal karena terlibat dalam bisnis esek-esek. Dia diketahui yang mengantar istrinya menjajakan diri. Di sana ada unsur human trafficking atau perdagangan orang. Bayu juga memberikan kesaksian dan alasan memberikan izin kepada istrinya menjadi PSK. Saat diwawancarai awak media, Bayu tak bisa menahan kesedihan. Dia pun menangis menyesali semua yang sudah terjadi. Bayu menyebut jika belum bisa membahagiakan perempuan yang dicintanya itu. Selama 12 tahun menikah,
bukan waktu yang sebentar dalam membina rumah tangga. Selama 12 tahun, mereka sudah mempunyai 2 anak hasil pernikahannya. Terlalu banyak kenangan sama dia. Selama 12 tahun, suka dan duka dilalui bersama. Banyak yang saya sesali, tuturnya. Bayu mengakui pekerjaan yang dilakoni istrinya selama ini. Namun, pekerjaan kotor yang dijalani istrinya karena faktor ekonomi yang terus-terusan menghimpitnya. Semua ini semata-mata untuk keluarga kecilnya. Itulah kisah dari Dewi yang meninggal saat menjalani pekerjaannya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih yang sudah mau nge-like video ini. Terima kasih yang sudah mau komen. Terima kasih yang sudah mau subscribe. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.